Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita diberikan kesehatan dan lancar untuk belajar. Sebelumnya siapa ke timnya di sini? Saya Bu. Silakan membiarkan teman-temannya untuk berdoa. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ada yang tidak hadir teman-temannya? Ada Bu. Siapa? Benar, Rana Usman. Tanpa keterangan Kak. Ada yang sakit, 2 orang yang hilang. Sebelumnya kita mengakses dulu ya. Yusuf, Hadir. Syaril, Iya. Isa, hadir. Septi, hadir. Nia, hadir. Oke, hadir semua ya. Baik, langsung saja pada materinya tentang peradaban Islam pada masa modern. Kondisi Islam pada masa modern, sebagaimana pendapat, Kita berdiri. sebagaimana Berdiri. kondisi Islam pada masa modern, sebagaimana pendapat pakar studi Islam menurut Profesor Dr. Haji Harun Nasution, bahwa Islam pada masa modern dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Untuk mewakili pembahasan ini, alangkah baiknya kalian memahami bagaimana kondisi Islam pada awal periode tersebut. Di awal periode ini, di dunia Islam secara politis berada di bawah kendali kolonial. Pada saat itu, di Eropa mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Di antara kemajuannya adalah dengan adanya penemuan mesin uap yang kemudian melahirkan dengan revolusi industri di Eropa. Teknologi perkapalan dan militer berkembang pesat sehingga Eropa menjadi penguasa lautan dan bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi pada perdagangan sampai ke seluruh dunia. Tutup sampai. Tanpa mendapat hambatan berarti dari lawan-lawan mereka, bahkan satu demi satu negeri Islam jatuh kekuasaannya sebagai negeri penjajah. Sementara itu, pada awal abad ke-18, kerajaan Safawi dan kerajaan Mughal hancur pada periode abad ke-20, pada periode abad ke-19.
Nurul, Bu. kekuatan yang terakhir masih disegani adalah kerajaan Utsmani di Turki. Akan tetapi pada saat itu terus mengalami kemunduran sehingga dijuluki sebagai the shipment of Eropa, atau dibilang Isi kembali, orang sakit Isi dari kembali, Eropa. Kelemahan kerajaan-kerajaan Islam menyebabkan Eropa dapat menjajah negeri Islam dengan mudah. Pada abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajah barat. Padahal pada periode klasik 650 sampai 1200 Masehi, Islam mengalami masa keemasan. Kondisi ini sangat kontras dengan negara-negara barat pada masa itu. Pembaruan tokoh-tokoh di beberapa negara tidak terlepas dari peran tokoh yang akan dibahas. Yang pertama yaitu Muhammad Al-Fatih. Yang kedua Rifa'ah Baidawi. Yang ketiga Jamaluddin Al-Afghani. Yang keempat Muhammad Abduh. Kelima Rashid Rida. Keenam Sultan Mahmud. Ketujuh Muhammad Iqbal. Dan kedelapan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kesembilan Kiai Haji Hashim As'ari. Tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Muhammad Ali Pasha. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali Pasha atau dikenal dengan Pasha atau Muhammad Ali.
Saya nomor 3 ya. Itu. Ya itu. Tanya dulu kalau tempat mungkin akan tanya es breaking kah apakah? 11 Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid Ridha bin Ali Ridha bin Syamsuddin dan bin Bahaudin. Nama populernya adalah Rashid Ridha. Dia dilahirkan di Kalamun yang tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon pada tanggal 23 September 1860 Masehi. Tidak termasuk anak rajin pada saat itu. Anak seusianya asik main. Ia justru menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Setelah menyelesaikan pendidikan di Kalabun, ia melanjutkan belajarnya di Madrasah Al-Wathaniyah dan Al-Islamiyah, Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Adapun pokok-pokok pemikiran Rashid Ridha adalah yaitu 1. Kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan adalah karena umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam. Karenanya umat Islam dalam mengajar ketertinggalan dari bangsa Eropa dan dengan satu syarat. Yang kedua, penyebab lain kemunduran umat Islam adalah merebaknya paham fasilitas di dunia Islam. Yang ketiga, ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan agama Islam. Yang keempat, apabila umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya kita breaking dulu. Teman-teman silakan berdiri. Empat belas. Ada berapa siswanya? 50. Dibagi 3 saja, Nak. Kalau laki-laki terpisah saja, semuanya saja dibagi 2. Itu atur petunjuk supaya tidak beratur. Oke. Punya di sini ya, ini ya, ikuti Lisa. Berbaris saja. Cowok-cowoknya lagi berbaris. Satu baris. Masing-masing 3 regu itu 1 baris. Oh, 3 regu. Iya. Baris.
Sekarang teman-temannya pegang pundak yang di depan. Enggak, semuanya. Untuk dulunya itu maju. Kalau misalkan saya bilang maju berarti kalian mundur. Ya. Misalkan saya bilang mundur berarti kalian maju. Kalau misalkan kiri berarti kalian ke kanan. Kalau kanan berarti kalian ke kiri. Kan gitu? Mundur. Kiri. Oke, kita ulang. Kalau misalkan ada yang salah, berarti kita hukum. Ya hukum. Jangan lantuan yang di depan. Maju. Kanan. Kiri. Mundur. Oke, berarti sudah paham semua toh? Sabi ngeliat baca materi habis itu balik kelompok. Oh, baca materi habis itu balik kelompok. Masih lama. Sabar. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali Pasya atau dikenal dengan Pasya atau Muhammad Ali. Pasya adalah pelopor kebangkitan Islam di Mesir yang lahir pada bulan Januari 1765 Masehi. Dikawali Januari 1760 Masehi, dikawala bagian utara Yunani. Ayahnya bernama Ibrahim Agha dari Turki. Termasuk keluarga yang tidak mampu karena kondisi tersebut sejak kecil Pasya bekerja membantu perekonomian keluarganya dan tidak bisa mengayuh pendidikan sebagaimana anak-anak seusianya. Meskipun begitu, Pasya termasuk anak yang cerdas, pemberani dan gigih dalam bekerja. Karakternya yang menempa dan mengantarkannya menjadi pemimpin di Mesir. Salah satu jasa besarnya yaitu ia berhasil membebaskan Mesir dari kekuasaan Napoleon dari Prancis, sehingga Sultan di Turki merestui Muhammad Ali Pasya menjadi wali Mesir. Kemudian Muhammad Ali Pasya
dalam bidang ekonomi dan pertanian. Pasca melakukan beberapa inovasi di antaranya memperbaiki dalam bidang pendidikan. Pasca melakukan inovasi dengan mendirikan sekolah modern, yaitu sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah apoteker, dan sekolah pertambangan. Baik, sekarang kita bagi kelompok menjadi 3 bagian. Berarti laki-laki semua. Tadi aja. Nah, kita lagi buat perempuan. Bukan kita laki. Iya, Bu Guru yang ngatur. Oke, laki-laki 1 kelompok. Kalau untuk perempuannya buat 2 kelompok. Yang sebelah sini kelompok 2, yang sebelah sini kelompok 3. Untuk kelompok 1, pengertian dan latar belakang pada masa modern. Iya, latar belakang kalau sudah. Ya. Untuk kelompok 2, tokoh pembangun Islam di era modern. Kalau yang kelompok 2 itu cari tokoh-tokohnya dan penjelasannya. Kalau kelompok 3 kemajuan peradaban Islam pada masa modern. Jelaskan saja kalau untuk ini kelompok 3. Jelaskan. Iya. Kelompok 1, bagaimana sudah? Sudah? Silakan maju. Baik, kami dari kelompok 1 akan membentuk dan gantian latar belakang era modern ya, Pak. Jadi era modern itu adalah masa perkembangan kehidupan manusia ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan perubahan sosial yang cepat.
serta berkembangnya pendidikan dan globalisasi, maka tersebut sebagai ranah masyarakat menjadi maju dan berkembang. Baik. Beri tepuk tangannya. Selanjutnya Muhammad Abdul, yaitu murid Al-Baghdadi. Selanjutnya yaitu Rashid Ida, murid Muhammad Abdul. Terima kasih. Silakan kelompok 3. Oke, kemajuan peradaban Islam pada masa modern. Peradaban Islam pada masa modern adalah masa ketika umat Islam melakukan pembaruan dan mengembangkan ilmu pengetahuan agar mampu menghadapi perkembangan zaman. Oke, untuk kemajuan pendidikan yang pertama itu pendidikan, yang dimana umat Islam mendirikan sekolah dan juga perguruan tinggi yang menggabungkan ilmu agama dan juga ilmu umum, dan juga ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimana para ulama berkontribusi dalam bidang sains, teknologi dan juga kedokteran seperti minyak atau warna dan juga agresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu gimana kan? Kelompok yang diberikan selanjutnya kesimpulannya yaitu bahwa peradaban Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai ajarannya. Baik adik-adik, demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang peradaban Islam di masa modern. Sebelumnya mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.